Pada hari kedua, kembali terjadi pengaturan pasukan menghadapi serangan pasukan Romawi. Seperti keterangan yang akan dijelaskan berikut. Ketika pasukan Islam dari penduduk Mekah dan Taif bertemu, mereka saling berpelukan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan yang akan berangkat ke Syam. Khalifah Abu Bakar mengeluarkan keputusan menetapkan Amr bin Al-As sebagai pemimpin pasukan ini. Sebagaimana Khalifah memberikan pengarahan-pengarahan yang mengkerucut supaya Amr bin Al-As beserta pasukannya fokus membangun kerjasama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, baik dalam bidang politik militer, kesekretariatan maupun kemanusiaan. Pasukan Amr bin Al-As difokuskan bergerak melewati Quds menuju tanah Palestina. Amr bin Al-As mengatur rombongan pasukannya berdasarkan kaidah-kaidah perjalanan. Ia meletakkan pasukan pengintai berjalan jauh di depan rombongan. Pasukan keamanan berjalan di sebelah depan, samping kanan dan samping kiri rombongan. Pasukan pejalan kaki berada di rombongan belakang bersama pasukan pembawa logistik. Amr bersama 9.000 personilnya bergerak menyusuri jalan dengan penuh kecermatan dan kewaspadaan. Ketika pihak Romawi mengetahui pergerakan pasukan Amr bin Al-As ini, maka Romawi mengumpulkan prajuritnya dalam jumlah besar. Raja Imperium Romawi Heraklius memerintahkan prajurit-prajuritnya bersiap siaga menyambut kedatangan pasukan Islam di bawah komandan Amr bin Al-As yang tengah bergerak menuju Palestina. Heraklius menunjuk Ruwais sebagai komandan umum pasukan Romawi yang jumlah prajurit berkudanya mencapai 100.000 personil. Romawi juga menyebar spionase dan mata-mata untuk mengetahui perkembangan teraktual pasukan Islam. Ketika Amr bin Al-As melalui spionase yang disebar mendapat berita bahwa pasukan Romawi sedang bergerak menuju ke arahnya, maka ia segera melakukan rapat pemetaan pasukan yang menelurkan beberapa keputusan, yang diantaranya melakukan konfrontasi dan pertempuran jarak dekat melawan pasukan Romawi meskipun jumlah mereka sangat banyak, dan hendaknya tidak memandang remeh berlaku gegabah dan jangan mundur ke belakang menghadapi mereka. Amr mengatur penempatan pasukan demi memenangkan pertempuran yang tak lama akan meletus dengan mengirim pasukan berkuda berjumlah 1.000 personil dengan misi mengintai pergerakan musuh di bawah kepemimpinan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Setelah berjalan seharian, pasukan pengintai ini menemukan pasukan Romawi yang terdiri dari 10.000 prajurit berkuda. Sebelum Abdullah bin Umar menyebar pasukannya membentuk format serangan, ia memerintahkan supaya serangan dilakukan serentak tanpa memberi kesempatan musuh melakukan persiapan atau membangun format pertahanan maupun membentuk satuan-satuan tempur. Setelah pasukan Abdullah bin Umar menyebar, maka serangan dilakukan serentak dari berbagai arah dengan panah, pedang, dan perang jarak dekat. Abdullah bin Umar sendiri memimpin beberapa pasukannya menerobos masuk menuju komandan perang prajurit pengintai Romawi ini. Ketika Abdullah bin Umar berhasil mendekat ke komandan perang Romawi ini, maka Abdullah segera menyerangnya dan Abdullah berhasil membunuhnya. Dengan terbunuhnya komandan Romawi ini, maka mental pasukan Romawi menjadi lemah dan kekuatannya memudar. Ketika ketakutan mulai merasuki jiwa mereka, maka tidak ada jalan bagi mereka selain melarikan diri. Banyak dari pasukan Romawi yang mati terbunuh dan 600 orang diantaranya berhasil ditawan lalu dibunuh setelah mereka menolak memeluk Islam. Dalam pertempuran ini, umat Islam mendapatkan ghanimah berupa kuda, perbekalan dan persenjataan. Kemenangan yang diperoleh Abdullah bin Umar dalam misi pengintaiannya memberikan energi tersendiri bagi pasukan Amr bin Al-As yang lain. Mereka semakin mantap menghadapi pertempuran. Setelah Amr menyebar kekuatan pasukannya dan membentuk satuan-satuan penggempur, maka ia menunjuk komandan umum, komandan pasukan sayap kanan dan sayap kiri, pasukan-pasukan berkuda, dan pasukan jalan kaki yang berada di bagian belakang. Sayap kanan di bawah komandan Ad-Daha, sayap kiri di bawah komandan Said bin Khalid bin Said, pasukan inti di bawah komandan Amr bin Al-As, dan pasukan jalan kaki di posisi paling belakang di bawah komandan Abu Ad-Darda. Adapun pasukan Romawi yang berjumlah 100.000 personil, maka mereka terbagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10.000 prajurit berkuda. Pasukan Islam melakukan serangan dengan bergerak cepat. Pasukan sayap kiri di bawah komandan Said bin Khalid bin Said menyerbu ke arah sisi kanan pasukan Romawi sekiranya mampu menerobos barisan-barisan musuh yang berjumlah banyak. Namun pasukan Romawi mampu menutup jalan bagi Said bin Khalid untuk kembali, sehingga komandan sayap kanan berikut sejumlah pasukannya gugur di medan laga. Namun demikian pasukan inti dalam kondisi ini berupaya mendesak maju menerobos barisan-barisan musuh. Adapun pasukan sayap kanan di bawah komandan Ad-Dahak mampu menerobos sebagai kecil kekuatan pasukan Romawi. Mereka mengalami hambatan untuk maju menerobos barisan musuh karena adanya perlawanan sengit dan kokohnya pertahanan pasukan Romawi. Pada sore hari, perlawanan pasukan Romawi melemah. Sementara itu pasukan Islam masih mendesak maju sampai pasukan Romawi kocar-kacir melarikan diri, meninggalkan arena pertempuran tunggang langgang ke arah yang berbeda-beda.
dalam pertempuran ini. Jumlah pasukan Romawi yang terbunuh mencapai lebih dari 15.000 orang, sedangkan kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 130 orang. Setelah perang ini selesai, Amr bin al-As kembali mengatur pasukannya. Ia mengirim pasukan pengintai untuk menyadap perangkat Romawi. Amr berniat ingin bergerak membawa pasukannya untuk menyempurnakan, misalnya membuka Palestina. Khalid bin Said, ayah Said bin Khalid bin Said yang menjadi komandan pasukan sayap kanan yang terbunuh dalam pertempuran ini, menawarkan diri menjadi pasukan pengintai karena ingin menuntut balas atas kematian anaknya. Khalid bin Said lalu memimpin 300 pasukan berkuda melesat meninggalkan markasnya. Setelah berjalan jauh dari markasnya, Khalid bin Said menemukan sejumlah pasukan Romawi dari daerah Anbat. Dia lalu menyerangnya. 30 dari mereka dapat dibunuh dan 4 orang berhasil ditawan. Dari keempat tawanan inilah Khalid bin Said mengetahui tempat-tempat yang dijadikan markas pasukan Romawi dan gudang-gudang penyimpanan logistik mereka.